Assalamualaikum sahabat Al-Kafa TV Binjai. Sebelum menyaksikan video kita, yuk ikut berdakwah dan bersiar bersama Al-Kafa TV Binjai dengan like, share, subscribe, dan aktifkan bel untuk mendapatkan pemberitahuan video-video kita selanjutnya. Jamaah sekalian, sebagaimana kita maklumi bahwa bulan Rabiul Awal ini adalah bulan Maulid. Itu yang populernya. Namun sebenarnya ada yang harus boleh kita populerkan juga, bahwa Rabiul Awal ini adalah juga bulan wafatnya. Bulan wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya bulannya saja yang sama, bahkan tanggalnya pun sama. Bukan hanya tanggalnya yang sama, harinya pun sama. Rasulullah lahir hari Senin, wafatnya pun hari Senin. Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, wafatnya pun 12 Rabiul Awal. Hanyalah tahunnya ketika itu tahun Islam belum ada, maka disebut dengan tahun gajah, karena peristiwa penghancuran Ka'bah oleh pasukan bergajah Abraham itu terjadi di tahun itu, dan Rasul juga lahir 2 bulan setelah peristiwa itu. Dan wafatnya Rasul pada tahun 11 Hijriah, Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Nah, salah satu ayat yang bisa kita katakan viral, populer ketika Rasulullah wafat adalah ayat 144 dari surah Ali Imran itu. Saya bilang viral karena memang turunnya bukan ketika Rasulullah wafat. Turunnya di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, ketika perang Uhud terjadi. Namun sebagaimana ayat yang biasa mengalir seperti itu saja. Nah, ketika Rasulullah wafat, ayat ini menjadi viral, menjadi populer. Nah, bagaimana kisah sampai ayat ini menjadi populer? Inilah yang coba kita tadaburi, kita fahami, kita ambil hikmah dan semangat dari ayat yang Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 144 ini. Kalau kita lihat dari maknanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul, manusia biasa tapi diutus sebagai seorang rasul, diangkat Allah menjadi rasul Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Telah banyak sebelumnya, sebelum Muhammad Rasulullah kita ini, Rasul, banyak Nabi dan Rasul sebelumnya ya juga telah meninggalkan dunia ini. Afa immata au qutila, apakah ketika dia Rasul kita mati, au qutila atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian kembali ke belakang, ke zaman sebelum Rasul Muhammad ini datang sebagai seorang Rasul, kembali ke akidah nenek moyang, ke zaman jahiliyah. Wa may yanqalibu ala aqibai, siapa yang kembali balik ke belakang sebelum situasi datangnya Rasulullah, fala yadurullah syai'a, hal itu tidak mendatangkan mudarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada masalah. Wa sayajzillahu syakirin. Tetapi orang yang tetap bersyukur akan nikmat Allah, nikmat iman,
nikmat akidah, nikmat jihad, Allah akan memberikan jaza kepada mereka yang tetap istiqomah walaupun Rasul mereka telah meninggal dunia. Nah, ini isinya. Nah, bagaimana kisah ayat ini menjadi populer ketika Rasulullah wafat? Kita faham tadi Rasul wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi dikisahkan Bapak Ibu pada subuh Isnin tersebut sakit Rasulullah sudah sangat parah. Namun Rasul masih berusaha hadir ke masjidnya bersama para sahabat. Pada salat subuh Rasulullah berusaha naik ke atas mimbarnya. Di atas mimbar Rasulullah memandang para sahabatnya satu-satu. Rasul pandang sahabatnya satu-satu, pandangan perpisahan. Tidak ada satu sahabat pun yang mampu menatap wajah Rasulullah. Mereka menundukkan wajah mereka, menundukkan sambil meneteskan air mata. Karena mereka sudah sangat merasakan sekali bahwa ini adalah pandangan terakhir Rasulullah. Abu Bakar, Umar tidak hanya sekedar meneteskan air mata, bahkan menangis tersungkur-sungkur. Karena sudah sangat merasakan sekali bahwa baginda Rasulullah orang yang sangat mereka cintai dan mencintai mereka luar biasa akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Sesaat kemudian Rasulullah menyampaikan tausiahnya kepada para sahabat. Di antaranya Rasulullah mengatakan, man aqama bisunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah. Rasul bilang kepada para sahabat yang hakikatnya ini juga adalah untuk kita. Apa kata Rasulullah? Siapa sepeninggalku nanti masih terus menjalankan sunnah-sunnahku, masih terus menjalankan ajaran-ajaranku, masih terus berjuang meneruskan dakwah perjuanganku, itu tandanya dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, dia bersamaku di surga, kata Rasul. Setelah itu Rasul pun sempoyongan, tak kuat menahan dirinya, lalu jatuh terjerembab ke bawah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan tubuh kekasih yang mulia itu jatuh mengenai lantai. Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Ibn Abbas sigap menangkap tubuh Rasulullah sehingga Rasul tak sampai jatuh ke bawah ke lantai. Ditangkap oleh mereka berdua. Lalu tubuh lemah Rasulullah nan mulia itu dibopong dan dibaringkan ke tempat tidur Rasulullah, tempat tidur yang hanya berlapiskan anyaman daun pelepah kurma. Sekali lagi Bapak Ibu, tempat tidur Rasulullah hanyalah tempat tidur yang berlapiskan anyaman pelepah daun kurma saja. Tubuh mulia itu pun dibaringkan di situ. Didampingi Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Rasulullah berbaring di pangkuan Aisyah.
Tubuhnya sudah semakin panas dan semakin panas. Aisyah meneteskan air mata. Begitupun Fatimah menyaksikan ayahanda yang sudah sangat sakit parah yang luar biasa. Matahari semakin meninggi. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Fatimah membuka pintu. Waalaikumsalam. Fatimah bilang kepada yang tamu mau datang, mengatakan, maaf Pak, ayahanda Rasulullah saat ini tidak bisa ditemui karena sakitnya sudah sangat parah sekali. Rasulullah mendengar itu, Bapak Ibu. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, manil kharij? Fatimah, siapa tamu ayah yang di luar? Ma Nabi Arif Abi, saya tidak tahu ayahanda, saya belum pernah melihatnya selama ini. Rasul bilang sama Fatimah, Fatimah, dengan suara yang sangat lemah karena sudah sangat parah sekali sakitnya, mengatakan kepada Fatimah, ketahuilah nak, tamu yang menjumpai ayah adalah pemutus cinta di antara kita. Tamu ayah adalah pemutus kenikmatan dunia ini. Dia adalah malaikat maut. Nah, mendengar bahwa malaikat maut yang akan datang, Fatimah tidak bisa menahan tetesan air matanya. Dia meraung, menangis kesedihan yang luar biasa bahwa ini detik-detik perpisahan dengan ayahanda, orang yang sangat ia cintai, akan sudah sangat dekat sekali. Dia terus menangis hingga akhirnya Rasulullah membisikkan ke telinga Fatimah, nah, ketahuilah bahwa setelah ayah nanti memasuki surga, setelah itu kaulah orangnya. Setelah itu barulah Fatimah agak reda, dan memang sejarah mencatat tak lama, sekitar 6 bulan Rasulullah meninggal dunia, Fatimah pun ikut menyusul ayahanda tercinta. Setelah tangis Fatimah agak reda, Rasulullah minta kepadanya untuk mempersilakan tamu ayahnya, malaikat maut Israel, untuk masuk menemui ayahnya. Tidak seperti biasanya Rasulullah dikunjungi oleh malaikat lain selain Jibril. Kali ini yang datang bukan Jibril, tapi Israel, pencabut nyawa. Oleh karena itu Rasulullah bilang sama Israel, aina Jibril? Ada ya Rasulullah di langit bersama para malaikat yang lain. Apa Rasulullah bilang, Bapak Ibu? Israel, saya belum mau dicabut nyawa saya sekarang sampai Jibril datang kemari. Israel nggak bisa bilang apa-apa, karena pesan Allah, kalau kekasihku belum mau jangan dicabut. Ini sebuah hal yang luar biasa buat Rasulullah. Kalau kekasihku belum mau dicabut nyawa, jangan dicabut. Sehingga Israel tidak bisa bilang apa-apa kecuali memanggil Jibril untuk datang. Kenapa Rasulullah menunda atau belum mau dicabut nyawanya? Kenapa? Jibril pun datang, salam, bertanya kepada Rasulullah, ada apa ya Rasul? Rasul bilang sama Jibril, apa yang sudah Allah siapkan untuk aku? Ma haqqi minallah, apa hakku dari Allah ya Jibril? Menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, Jibril dengan semangat
mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saat ini Allah sudah perintahkan seluruh malaikat untuk berbaris rapi menyambut kedatangan ruhmu." Masya Allah, di luar biasa. Seluruh malaikat berbaris rapi sudah siap menyambut kedatangan Rasulullah. Bahkan ya Rasulullah, seluruh surga Allah sudah perintahkan untuk membuka pintu mereka selebar-lebarnya menyambut kedatangan ruhmu. Begitu semangatnya Jibril menjawab pertanyaan Rasul, menerangkan hak Rasulullah dari Allah. Tapi Rasul wajahnya sedikit pun tak nampak wajah keceriaan bahagianya mendengar informasi yang luar biasa itu. Itu tetap sayu saja. Seperti ada beban berat yang belum terlepaskan dari jiwa dan batinnya. Sehingga Jibril pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah informasiku tadi tidak cukup mengembirakanmu?" Rasul diam saja. Sampai akhirnya Rasul mengatakan, "Jibril, itu kan aku. Kaifa ummati? Umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Sakit parah, yang dipikirkan bukan istri-istrinya, bukan anaknya, bukan cucunya, tapi umatnya. Ini apa? Ini cinta. Ini cinta. Bentuk cinta seorang pemimpin, seorang Rasulullah kepada kita-kita yang belum pernah ditemuinya dan kita belum pernah menemuinya." Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalau itu pertanyaan Anda, kami pernah mendengar Allah berfirman kepada kami, para malaikat. Allah mengatakan, surga-surgaku ini aku haramkan kepada semua umat manusia sampai umat Muhammad masuk surga semuanya ke dalam. Aku haramkan, kata Allah, umat manapun masuk ke surgaku ini sampai semua umat Muhammad masuk surga semuanya." Mendengar jawaban itu, barulah Rasulullah wajahnya agak berubah, tersenyum, bahagia rasanya. Rasanya beban berat tadi sudah terlepaskan. Setelah itu baru dia mengatakan kepada Israel, "Israel, if'al ma tu'mar." Israel, laksanakan apa yang telah diperintahkan. Kita tahu Israel, Bapak Ibu, enggak diperintahkan Allah selain mencabut nyawa. Laksanakan ya Israel. Ternyata Rasulullah menunda, belum mau dicabut nyawanya, bukan karena takut, tapi karena masih memikirkan umatnya. Rasanya belum enak meninggalkan dunia ini sebelum jelas nasib umat itu bagaimana. Setelah Rasul tahu bahwa umatnya akan masuk surga, ringan rasanya meninggalkan dunia ini. Dia persilakan sama Israel untuk mencabut nyawanya. Israel, Bapak Ibu, tahu diri bahwa yang mau dicabut ruhnya adalah manusia paling mulia, kekasih Allah, bukan orang sembarangan, bukan nabi biasa, kekasih Allah. Atas izin Rasul, Israel mencabut nyawa Rasulullah dari ujung kakinya. Rasulullah menahankan rasa sakit yang luar biasa. Sakit yang luar biasa. Sampai-sampai Rasul hampir tidak mampu menahankan sakitnya. Beliau mengatakan, "Inna lil mauti sakaratul maut. Inna lil mauti sakaratul maut. La ilaha illallah. Inna lil mauti la sakaratul maut." Tiada ilah selain Allah. Sungguh kematian ini sakitnya luar biasa, sakaratul maut. Menahankan sakit yang luar biasa. Aisyah, Fatimah menangis. Jibril
tidak mampu melihat wajah Rasulullah yang kesakitan luar biasa, keringat berkucuran menahankan sakitnya. Manusiawi Bapak Ibu, Rasul juga manusia kan. Dia menahankan rasa sakit juga. Namun sakitnya sakratul maut ini sampai Rasul meminta kepada Israel, ya Israel khafifni. Israel, sakit luar biasa ya Israel, ringankan untukku sakratul maut ini, ringankan. Apa kata Israel Bapak Ibu? Khafaftu angka sab'ina marrah. Aku sudah ringankan ya Rasul 70 kali lipat lebih ringan daripada orang-orang yang biasa. Dan ini yang paling ringan ya Rasulullah. Tapi Rasul masih menahankan sakit yang luar biasa. Sakit yang luar biasa. Rasul tidak bisa bilang apa-apa lagi. Sambil menahankan sakit yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah minta kepada Jibril, ya Jibril, minta kepada Allah supaya sakitnya sakratul maut ini aku saja yang merasakannya, jangan lagi umatku. Dalam sakratul maut yang sakit luar biasa, Rasul tidak mengucapkan siapa-siapa, Rasul mengucapkan ingat kepada kita. Bukan hanya sekedar ingat, Rasul minta supaya sakitnya sakratul maut itu yang dia rasakan. Jangan lagi umatnya, jangan lagi kita-kita. Insyaallah. Ini namanya apa Bapak Ibu? Cinta yang luar biasa. Kalaupun ada orang-orang tua kita yang selama ini kita saksikan di akhir-akhir hidupnya, sepertinya dia tidak merasakan sakit seperti yang digambarkan dalam hadis-hadis. Maaf, itu bukan karena dia orang soleh, bukan karena bapak ibu, ayah ibu, emak ibu, atau suami ibu orang yang soleh-soleha, sehingga dia tidak merasakan sakit atau tidak nampak rasa sakitnya. Bukan karena itu. Kalau masalah soleh, Rasul kurang soleh apa? Gak ada bandingnya kesolehan Rasulullah. Bukan karena kesolehannya, tapi mereka orang-orang tua kita tidak merasakan sakit karena doa Rasulullah ketika dia sakratul maut. Jangan lagi umatku yang merasakannya, cukup aku saja. Ya memang karena kesolehan itu Bapak Ibu, Bapak orang tua kita mendapatkan doa Rasul tadi. Itu benar. Ya karena kesolehan, karena ketaatan, karena mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, mereka mendapatkan doa Rasul tadi sehingga tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Ya mudah-mudahan kita juga mendapatkan doa Rasul ketika kita sakratul maut. Rasulullah terus menahankan rasa sakit yang luar biasa. Kakinya dingin, sudah tidak lagi ada ruh di sana. Terus ketika ruh Rasulullah sudah hampir gorgoroh, ada satu pesan Rasul yang perlu kita ingat, dan ini perlu kita wariskan kepada anak-anak kita. Rasulullah mengatakan, alaikum bis-shalah, jaga salat kalian. Jaga salat kalian. Dan itu Rasul katakan di telinga Ali bin Abi Thalib karena suaranya sudah sangat lemah sekali. Sebelum roh Rasul berpisah dengan jasadnya, Rasul masih mengatakan kita, ummati, 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, suasana masjid rumah Rasulullah penuh dengan tangis, duka yang dalam. Orang yang selama ini membela,
mencintai mereka, berjuang bersama mereka, telah meninggalkan mereka selama-lamanya. Hingga akhirnya datanglah Umar bin Khattab. Seakan-akan kedatangannya memang belum menerima wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking cintanya Umar kepada Rasulullah, sekarang dia tidak menerima itu. Rasul hanya pergi sesaat, nanti dia balik lagi. Seperti perginya Musa menjumpai Robnya dan kembali lagi kepada kaumnya. Dia tidak terima berita wafatnya baginda Rasulullah. Bahkan dia mengancam orang-orang yang ada di situ dengan pedangnya. Dia hunuskan pedangnya. Dia mengatakan, "Man qala Muhammadan qad mat laqataltu." Siapa yang berani mengatakan Rasulullah Muhammad telah meninggal, ku penggal lehernya. Sahabat-sahabat tahu Bapak Ibu, Umar gak main-main dan gak pernah main-main dengan perkataannya. Suasana duka sedikit berubah menjadi tegang. Di bawah ancaman Umar yang akan memenggal kepala siapa yang berani mengatakan Rasulullah telah meninggal ke dunia, walaupun faktanya memang telah meninggal dunia. Sesaat kemudian ada seorang sahabat berdiri yang mengabaikan ancaman Umar. Yang dia fahami, Umar harus diluruskan, harus diberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kita tahu keimanannya, kualitas akidahnya, cintanya kepada Rasul di atas rata-rata semua manusia. Dia tidak takut dengan ancaman Umar bin Khattab. Yang dia takut kalau ini tidak diluruskan, bagaimana nanti kemudiannya. Dia pun maju. Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun wa la yamut." Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalibu ala aqibaihi falayadurullah syai'a wa sajizillahu syakirin." Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum. Selesai. Tapi apa yang terjadi pada diri Umar bin Khattab yang masih memegang pedangnya, mengacungkan pedangnya, mendengar pidato singkat dari Abu Bakar As-Siddiq, menggeletar dia Bapak Ibu. Menggeletar, betul-betul menggeletar dia. Sampai pedang yang diacungkannya lepas dari tangannya. Menggeletar dia. Bahkan sesaat kemudian tubuh kekarnya terjerembab ke bawah, tak sanggup dia menopangnya. Jatuh Umar bin Khattab. Dan ketika jatuh itu, Umar mengatakan, "Ka'annani lam asma' tilkal ayah." Seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat tadi. Padahal kita tahu ayat itu turun 8 tahun sebelum wafatnya baginda Rasulullah. 3 Hijriah, Rasul wafat 11 Hijriah. Tapi Umar mengatakan saking memukulnya, saking kenaknya hatinya dengan ayat tadi. Ka'annani lam asma' tilkal ayah. Sepertinya aku belum pernah mendengar ayat yang tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sebenarnya yang dibilang oleh Abu Bakar sehingga betul-betul Umar terpukul, menggigil ketakutan?
Abu Bakar mengatakan, dan ini penting untuk sama-sama kita cermati, kita fahami, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang selama ini beribadah untuk Muhammad, siapa yang selama ini berdakwah untuk Muhammad, siapa yang selama ini berjuang demi Muhammad, Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullaha, siapa yang selama ini beribadah untuk karena Allah, berdakwah untuk karena Allah, berjihad, berjuang untuk karena Allah, fa innallaha, sesungguhnya Allah hayyun wa la yamut, hidup dan tidak akan mati. Itu dipahami betul oleh Umar bin Khattab. Ditekankan pula dengan ayat Ali Imran 144, wa ma Muhammadun. Seakan-akan Abu Bakar bilang, ingat ya Umar, Allah telah berfirman, gitu loh. Sesungguhnya Muhammad itu bukan siapa-siapa. Wa ma Muhammadun illa rasul. Hanya seorang rasul, utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya telah banyak rasul-rasul yang telah juga meninggalkan kaumnya, meninggalkan umatnya. Afa immata au qutila, wahai Umar, apakah ketika Rasulullah Muhammad itu mati atau terbunuh, inqalabtum, kau berpaling, kau balik ke belakang seperti kau belum beriman, seperti belum datangnya Rasulullah? Wa ma yanqalibu ala aqibai, siapa yang kembali ke zaman jahiliyah sebelum dia beriman, sebelum datangnya Rasulullah, falyadhurullah syai', bagi Allah tidak ada masalah itu. Wasajizillahu syakirin. Nah, ini yang memukul. Makanya tadi saya katakan ayat ini viral ketika Rasulullah meninggal dunia. Ya, sebelumnya biasa saja seperti ayat-ayat yang lain. Ayat inilah yang membuat suasana kembali hening, duka yang dalam para sahabat. Bapak Ibu, demikian dari wafatnya Rasulullah ini jelas kelihatan bagi kita betapa cinta Rasulullah itu luar biasa kepada kita. Makanya saya secara pribadi setiap masuk bulan Rabiul Awal ada gembiranya, ada sedihnya. Gembiranya bulan ini bulan lahirnya seorang anak manusia yang mulia yang menyelamatkan akidah kita. Sedihnya karena di bulan ini juga Rasulullah yang kita cintai yang berjuang dengan darah, keringat, pikiran, harta juga meninggal dunia. Warisan Rasulullah yang harus kita pertahankan adalah Islam. Islam ya'lu wa la yu'la alaih.